Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Fajar Sata Ramadan dengan NIM 400404032565084 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi. Nah, di video kali ini kita akan belajar algoritma dan pemrograman mengenai array dan list. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja. Untuk mengkaji lebih dalam apa itu list dan array, kita belajar dulu menggunakan teorinya. Oke, pendahuluan secara garis besar, array adalah struktur data dengan ukuran tetap yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama. Selanjutnya ada list, sejumlah item, nama atau data yang disusun secara berderet dari atas ke bawah, bisa diurutkan secara nomor ataupun abjad. Oke, untuk mengetahui lebih dalam tentang list, kita lanjut. Nah, pengertian list dalam pemrograman adalah struktur data yang menyimpan kesimpulan nilai objek secara terurut dan dapat diubah ukurannya sesuai kebutuhan. Memungkinkan penyimpanan data yang fleksibel dan akses melalui indeks. Lalu di sini ada cara membuat list di Python. Python adalah bahasa yang umum digunakan dalam memiliki tipe data list yang fleksibel. List dapat kita buat seperti membuat variabel, namun variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Aku di sini udah kasih contoh cara membuat list di Python. Nah, di sini kan ada list kosong nih. List kosong berarti belum dikasih tipe data. Nah, yang di bawahnya ini sudah dikasih tipe data semua. Nah, di sini ada tipe data yang bisa dimasukin ke dalam list. Oke. Tipe apa saja yang bisa dimasukin ke dalam list, kita lebih lanjut. Nah, di sini jenis tipe data apa saja sih yang boleh diisi ke dalam list. Nah, list dapat diisi dengan tipe data string, itu teks atau kata, integer bilangan bulat, float bilangan desimal, boolean salah atau benar, hingga objek lainnya. Di sini aku udah kasih contoh seperti list yang berisi kumpulan tipe data string, teks atau kata. Nah, aku di sini kasih contoh buah. Jadi tipe datanya itu seperti pisang, nanas, melon, durian, atau yang lain-lain seperti nama kalian dan teman-teman kalian bisa. Lalu yang kedua itu ada integer. Nah, di integer ini harus bilangan bulat, nggak boleh bilangan atau ada komanya. Nah, di sini aku kasih contoh nilai. Nah, nilai di sini ada nilai 80, 70, 90 dan 60. Jadi tidak boleh 70, berapa, 90, berapa gitu, tidak boleh. Lalu yang ketiga ada list yang berisi kumpulan tipe data float. Nah, di float ini bilangannya harus desimal, yaitu harus ada komanya. Di sini aku kasih contoh list score. Nah, di sini ada 3,14, 5,67, 1,02 dan 0,9. Lalu yang keempat ada boolean. Nah, di sini aku kasih contoh X sama dengan 15 dan Y sama dengan 19. Kita compare X dan Y. Kita masukkan fungsi print kurung buka X sama dengan Y. Berarti di sini apakah X sama dengan Y? Nah, pertanyaan kayak gitu, dan kita output jadi false, artinya salah karena 15 tidak sama dengan 19. Setelah itu ada cara mengambil nilai dari list. Oke, di sini list menyimpan elemennya dalam urutan tertentu. Dengan setiap elemen memiliki nomor indeks yang dimulai dari 0. Nah, jadi di list ini di Python itu mulainya dari 0. Jadi misal
kan ada apel, pisang, mangga, dan jeruk. Nah, jadi apel ini di indekskan 0 dan pisang 1, mangga 2, dan 3 jeruk. Sedangkan di pemrograman Scratch, nah eh, apel ini menjadi indeks 1 dan pisang 2, mangga 3, dan jeruk 4. Oke, di sini aku kasih contoh dulu. Aku menggunakan list buah. Di sini ada apel, pisang, mangga, dan jeruk. Nah, kita akan mengambil elemen pertama yaitu indeks 0. Jadi kita akan mengambil apel. Buah underscore pertama sama dengan nama buah indeks ke 0. Jadi kita print buah pertama tadi yang hasilnya dari ini, maka akan di-outputkan buah pertama itu apel. Lalu kita ada contoh lagi pengambilan elemen ketiga. Jadi ke 3 berarti kan 1, 2, 3. Jadi yang nanti akan keluar mangga. Buah ketiga itu nama buahnya kan di indeks ke 2. Berarti kan 0, 1, 2. Nah, maka akan output buah ketiga itu mangga. Setelah itu, cara mengganti nilai di list. Untuk mengganti nilai di Python, Anda dapat menggunakan mengindekskan, misalnya mylist. Nah, masuk ke indeks dan yang akan diganti dan sama dengan nih yang akan dimasukkan ke dalam list. Sini aku sudah kasih contoh, misalnya di sini ada list hari, ada Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, di sini kita akan mengganti item pada list. Misal hari Senin akan kita ganti menjadi hari Minggu. Nah, kita akan menggunakan hari indeks 0 sama dengan kita akan mengganti hari apa. Nah, sini kan kita mengganti hari Minggu. Jadi kita masukkan print hari. Nah, akan mengoutput Minggu, Selasa, Rabu, dan Kamis. Sebenarnya jadi hari Minggu. Lalu ada cara menambahkan item di list. Untuk menambahkan nilai pada daftar list digunakan metode append untuk menambahkan satu elemen ke daftar ke akhir daftar. Metode insert untuk menyisipkan elemen di posisi tertentu. Metode extend untuk menambahkan banyak elemen dari daftar lain di akhir daftar. Aku bisa kasih contoh 2 contoh, yaitu menambahkan satu item. Misalnya di sini ada buah, itu ada apel dan pisang doang. Nah, di sini aku ingin menambahkan buah cherry. Jadi kita menggunakan buah underscore append masukkan ke indeksnya yaitu cherry. Akan di print, di run akan mengeluarkan apel, pisang, dan cherry gitu. Lalu yang kedua ada menambah banyak elemen dari daftar lain. Di sini ada list pertama itu ada 1, 2, 3. Nah, di sini aku ingin menambahkan nilai 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6 kan berarti kan banyak elemen kan, nggak cuma satu doang. Kita akan menggunakan tipe data action list 2 dan akan di print atau di run dan akan mengeluarkan output 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Lalu di sini ada cara memotong item di list. Stretching digunakan untuk membuat list baru yang berisi sebagian dari data list asli tanpa mengubah list asli. Nah, di sini yang dimaksud adalah langsung kasih contoh, misalnya list kita itu kan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, kita akan mengontrol list 1, 4. Nah, di sini artinya mengambil elemen dari indeks 1 hingga sebelum indeks 4. Berarti kan ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan memotong output adalah 20, 30, 40. Nah, ini akan diambil. Jadi print my list jadi tersisa adalah 10, 20, 30, 40, 50. List yang list asli tidak berubah. Jadi ini list tidak berubahnya, ini yang sudah berubah.
Selanjutnya ada array. Pengertian dari array adalah klasifikasi jenis nilai yang dapat disimpan dan diolah oleh suatu program seperti bilangan bulat, integer, angka pecahan, float atau double, karakter unggul, char, kumpulan karakter, string, nilai logika boolean, dan struktur data kompleks seperti array. Oke, itu tadi pengertian dari list, seperti cara-caranya yang bisa digunakan dalam list, dan ada beberapa contoh dari list tadi. Setelah itu, dan ada pengertian dari array. Setelah itu kita lanjut project di Scratch dan Python. Oke teman-teman, aku sudah di dalam pemrograman web menggunakan Scratch. Nah, seperti biasa, awal-awal kita akan membuat listnya terlebih dahulu. Kita masuk ke variabel, lalu kita membuat list. Nah, di sini kalian bebas mau membuat list apa saja. Nah, seperti contohnya list buah, list nama, list nama mobil, list warna juga boleh. Nah, di sini aku akan membuat list buah. Nah, listnya sudah jadi. Setelah itu, untuk menambahkan namanya atau indeksnya nama buah, nah, yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan menambahkan di sini setelah itu yang kedua yaitu dengan menggunakan fungsi add ini. Nah, jangan lupa di setiap pemrograman pasti ada blok untuk mengawali pemrograman, yaitu di code events lalu menggunakan fungsi when. Oke, kita akan menambahkan misalnya maaf teman-teman, kita ingin menambahkan jeruk. Nah, setelah itu kita juga ingin menambahkan apa ya, buah-buah, alpukat. Nah, di sini akan otomatis masuk ke dalam list buah. Setelah itu ada cara lagi untuk menghapus indeks di dalam list. Yang pertama, kita masuk ke variabel lagi, lalu ke ambil fungsi delete. Nah, di sini kenapa nggak nama buahnya tapi ada nomor, tapi menggunakan nomor. Nah, nomor ini adalah yang dinamakan indeks. Jadi ketika kita ingin menghapus list buah jeruk, maka kita akan harus mengganti indeks 3. Nah, tadi udah aku jelasin bahwa di pemrograman Scratch indeksnya dimulai dari 1, sedangkan di pemrograman menggunakan Python indeksnya dimulai dari 0. Oke, di sini aku akan menghapus indeks kedua. Apa yang terjadi? Coba kita demokan. Nah, indeks 2 akan hilang, dan tadi adalah mangga, sekarang tidak ada mangganya. Oke, setelah itu ada lagi untuk menambahkan di sela-sela list buah ini. Misal kita ingin menambahkan pisang. Nah, kita ingin indeks berapa? Misal kita ingin di indeks 2. Otomatis pisang akan berada di indeks 2. Misal kita ingin memasukkan jeruk di indeks 3, di indeks 4.
Nah, tetap bisa di indeks 4. Oke, untuk menambahkan di sela-sela list buah sudah bisa. Done. Setelah itu kita ingin mengganti nama buah ini. Misal kita ke variabel lagi, lalu ke replace item. Nah, di sini kita ingin ganti indeks berapa. Misal aku ingin mengganti buah pisang. Jadi kita harus mengganti menjadi indeks 2. Lalu, nah, buah pisang ini akan kita ganti menjadi buah apa? Nah, aku di sini akan mengganti menjadi buah apa ya? Menjadi buah kelengkeng. Nah, coba kita demokan apa yang terjadi. Nah, otomatis buah pisang akan mengganti jadi buah kelengkeng. Oke. Selanjutnya kita akan membuat program yang sangat sederhana, yaitu si kucing ini akan menginput list buah salah satu list buah di dalam tabel ini. Kita menggunakan fungsi C. Lalu setelah itu kita ke variabel, kita gunakan fungsi item. Nah, ini seperti biasa, ini seperti tadi. Ini menggunakan indeks. Indeks yang si kucing ingin mengeluarkan input apa. Misal kita menginginkan alpukat. Nah, berarti kita harus mengganti indeks ketiga. Coba kita demokan. Nah, si kucing akan menginput alpukat. Oke, setelah itu kita akan membuat program sederhana lagi. Apakah item tersebut ada di dalam tabel list buah? Kita ke menu control. Setelah itu milih blok if dan else. Setelah memilih blok if dan else, kita ke variabel. Setelah itu kita cari blok ini contains. Setelah itu kita buat programnya terlebih dahulu. Kita ambil fungsi C2. Nah, di sini kita mengganti kalimat menjadi ada dalam list buah. Lalu yang di bawah tidak ada dalam list buah. Oke, semisal nih kita masukkan buah apa ya? Buah alpukat. Apakah ada? Nah, ada dalam list buah karena buah alpukat ini ada di dalam tabel. Coba kita kalau menyalahkan katanya. Coba kita demokan. Nah, tidak ada dalam list alpukat karena alpukat ini karena ejaan ini sangat berpengaruh dalam pemrograman, jadi harus benar. Nah, ini adalah kata yang benar. Sekarang coba kita ganti misalnya pisang. Nih, coba kita demokan. Nah, tidak ada dalam list buah karena pisang tidak ada di dalam list buah. Coba kita masukkan terlebih dahulu pisang di dalam tabel tersebut.
Apa yang terjadi? Sekarang ada di dalam list buah karena pisang sudah saya masukkan di dalam list buah. Oke, segitu contoh pemrograman menggunakan Scratch, menggunakan list dan array. Selanjutnya kita akan menggunakan Python. Oke teman-teman, aku sudah di dalam tools Python. Nah, ini adalah project kedua menggunakan Python. Tadi kan kita sudah menggunakan Scratch. Nah, sekarang aku gantian menggunakan Python. Nah, awal-awal ini kita akan program untuk menambahkan item. Nah, yang pertama, sini aku akan menambahkan buah ya. Jadi awal-awal kita tulis buah dulu. Nah, di sini bebas. Kalian mau kasih buah apa saja. Nah, kalian juga bebas mau list apa saja. Seperti tadi ada nama, ada warna. Nah, di sini aku list buah. Jadi nama-nama buah. Lalu ada jeruk. Setelah itu ada juga buah pisang. Dan sebagainya. Nah, setelah itu aku sudah membuat list buah. Ya, teman-teman. Setelah itu jika kita ingin menambahkan item ke dalam list buah, kita tulis list kita. Jadi silakan nanti ada mana buah, lalu masukkan append, lalu kurung biasa, masukkan item yang kita inginkan. Nah, di sini misalnya aku ingin masukkan anggur. Setelah itu kita run menggunakan fungsi print, lalu kita update menggunakan kurung biasa dengan list kita. Oke, program sudah selesai. Coba kita run. Nah, item buah akan masuk ke dalam list. Item anggur akan masuk ke dalam list nih, anggur. Oke, selanjutnya kita akan menginput yang kita mau. Misal kita ingin apel nih. Nah, jadi si program akan menginput apel gitu. Dengan cara gunakan fungsi print, lalu kita update gunakan kurung biasa buah. Setelah itu, nah kita menggunakan indeks nih sekarang. Misal kita ingin buah mangga. Nah, tadi aku udah jelasin bahwa di program Python ini indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi apel ini 0. Kalau di Scratch apel ini menjadi 1. Oke, misalnya aku ingin mangga, jadi kita menggunakan indeks 1. Oke, langsung saja kita run. Nah, maka akan keluar mangga karena mangga adalah indeks pertama. Coba misal kita 4, apa yang terjadi? Nah, akan error karena indeks keempat itu tidak ada. Misal kita tambahin nih indeks keempat nih, tambah anggur. Oke, kita run. Nah, sekarang keluar anggur karena
terdapat 4 indeks, yaitu indeks pertama apel, indeks kedua mangga, indeks ketiga jeruk, ketiga pisang, keempat anggur. Oke, selanjutnya kita akan membuat program lagi untuk menanyakan bahwa item tersebut ada di dalam list atau tidak. Yang pertama kita gunakan fungsi if lalu kita ingin menanyakan nih buah apa yang ada di dalam ini. Misal aku ingin menanyakan buah anggur. Lalu kita gunakan fungsi print juga. Ada dalam list buah. Setelah itu kita gunakan fungsi else juga. String print. Setelah itu kita tulis tidak ada dalam list buah. Oke, program sudah selesai. Nah, sekarang kita coba run. Apa yang terjadi? Buah anggur apakah ada di dalam list buah? Ada dalam list buah. Sekarang coba kita ganti menjadi semangka. Tidak ada dalam list buah karena semangka tidak ada dalam list buah. Oke teman-teman, itu program sederhana menggunakan list di dalam Python. Kita akan membuat project lebih besar lagi, yaitu guys ingredients. Oke teman-teman, aku sudah selesai nih membuat project quiz the ingredients. Nah, di sini aku akan jelasin secara singkat saja. Di sini ada blok warna kuning seperti biasa, itu adalah blok untuk mengalih pemrograman. Setelah itu ada blok warna orange, yaitu blok variabel. Setelah itu ada blok warna orange muda, yaitu blok kontrol. Dan blok warna ungu adalah ini blok untuk menanyakan saja. Setelah itu ada blok warna kuning, yaitu blok mengatur waktu. Ada blok warna biru, yaitu blok untuk menginput. Setelah itu berwarna hijau, ini adalah blok operator, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita akan demokan. Nah, di sini ingredient pertama. Nah, aku akan menjawab misalnya milk. Lalu yang kedua aku menjawab apa ya? Salad. Oke. Lalu yang ketiga aku menjawab apa ya? Menjawab sugar. Oke. Dan skor aku adalah 2 karena milk ini tidak ada di dalam list tersebut. Itu teman-teman. Oke, coba kita demokan lagi. Memilih salad. Setelah itu sugar. Setelah itu kita memilih apa ya? Kita memilih apa lagi teman-teman? Kira-kira kita memilih chili. Apa terjadi teman-teman? Tab 2 karena di chili ini tidak ada di dalam list tersebut. Oke teman-teman, kita coba lagi.
Oke, yang pertama aku memilih X. Yang kedua aku memilih salad. Yang ketiga aku memilih sugar. Apa tadi? Nah, di sini aku memiliki poin 3 karena di dalam jawabanku tadi ada termasuk di dalam list ingredient tersebut, teman-teman. Nah, begitu. Oke, segitu saja untuk di program Scratch. Lalu aku masuk di tools menggunakan Python. Nah, di sini seperti biasa import time. Ada import time itu ada menggunakan waktu. Lalu itu tadi adalah itu list-listnya, list yang di dalam list. Lalu ini skor. Lalu print ini adalah menanyakan kalimatnya yang di dalam saya itu ada warna ungu. Lalu ini ada fungsinya, fungsi dah. Tanpa lama kita akan demokan, teman-teman. Oke, yang pertama aku memilih floor. Yang kedua aku memilih X. Yang ketiga aku memilih sugar. Apa tadi? Dan poinku adalah 2 karena kesalahan pengejaan teman-teman di X ini harusnya kan tidak ada N-nya. Itu berpengaruh pada pemrograman teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Yang pertama aku memilih butter. Yang kedua aku memilih coklat. Chocolate. Yang ketiga aku memilih sugar. Dan poinku adalah 3 karena penulisanku sudah benar dan jawabanku tadi ada di dalam list tersebut, teman-teman. Oke, segitu saja pemrograman Guess in the Ingredients. Terima kasih. Oke teman-teman, segitu saja belajar kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan yang tidak baik. Saya Fajar Satya Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.